Oke teman-teman, sekarang kita di perjalanan dari rumahku sekitar 20 menit ya. Bisa sampai 30 menit kalau jalannya rame. Dan ini aku sedang gak main sepatu roda sekitar 2 bulan ya. Jadi sudah kangen sama main sepatu roda. Oke teman-teman, aku sudah lumayan capek dan pas istirahat aku mau sedikit ngobrol sama kalian tentang kenapa orang muslim wajib jalan-jalan mungkin atau kunjungi negara yang non muslim atau muslimnya minoritas ya. Bagaimana sulitnya orang muslim ketika seumpamanya kita nggak semuanya ada masjid dan lain-lain, tapi bagaimana kita bisa berjuang, bagaimana kita bisa struggle. Dan seumpamanya di negara lain kan, di negara yang non muslim itu semuanya bebas, mau ngapain bebas, tapi bagaimana kita bisa jaga diri sendiri, jaga agamanya kita, bagaimana kita bisa tetap dekat sama Allah. Karena pas aku juga di Rusia ya, aku rasain aku bisa dekat sama Allah karena aku merasa jadi seumpamanya aku puasa ya, pas itu dekat aku nggak ada yang puasa sama sekali, tapi aku rasain oke, aku bisa bertahan. Aku juga nggak kasih tahu ke orang lain ketika aku puasa, cuma aku nggak ikut makan nggak apa, dan aku bisa merasa dekat banget sama Allah gitu. Dan kita tetap ketika kita di negara non muslim ya, kita bisa merasa perjuangannya muslim yang tetap tinggal sepanjang umur di negara non muslim. Meskipun di negara lain muslimnya minoritas, tapi ketika kita ketemu sama muslim lain, orang muslim itu di mana-mana friendly, di mana-mana bantu. Jadi kita nggak akan merasa, meskipun awal-awal kita merasa sendiri, merasa nggak enak, tapi pasti kita bisa nemu teman yang muslim juga, dan kita bisa tetap bersama meskipun muslimnya itu minoritas. Dan maksudku itu memang tetap kalau kita tinggalnya ya bagusan di negara muslim, tapi kadang-kadang kalau kita jalan-jalan ke negara non muslim, kita bisa rasain sendiri gitu. Dan pas aku di Rusia juga aku pernah lihat orang ketika orang muslim mau sholat, dia langsung wudhu di toilet dan dia sholat di rumput, karena yang wajib tetap sholat, dan meskipun di mana-mana sholat aja. Dan untuk terakhir ya, aku mau bilang, seumpamanya kalian ketemu mualaf atau muslim yang dari negara lain, kalian ya coba bantu sedikit aja sebisanya ya, biar mereka itu nggak rasain mereka sendiri. Kita muslim tetap harus bersama ya. Dan pas aku juga di Rusia, aku pernah diajak iftar bareng-bareng sama orang muslim dari Rusia Selatan. Mereka tinggal di kotaku, dan aku senang banget, aku bersyukur banget karena aku bisa iftar bareng orang muslim meskipun di negara yang muslimnya minoritas ya. Kita yang nggak bahas kalau di kota besar mungkin muslimnya sudah banyak banget ya, seperti Moskow, Saint Petersburg, itu muslimnya banyak, tapi kalau di kota aku ya orang muslim itu masih sedikit gitu. Dan aku tetap bisa bersyukur, tetap merasa punya teman, tetap punya saudara. Dan aku mau bilang untuk akhir ya teman-teman, ini sekarang udah mulai hujan. Teman-teman, kalau kalian ketemu orang muslim dari negara lain atau orang mualaf, kalian tetap harus friendly ya, tetap membantu meskipun sedikit. Dan oke, untuk hari ini sudah selesai. Ini sudah mulai hujan, aku takut kehujanan. Paka-paka. Hari ini aku mau bicara sama kalian tentang pertanyaan kalian yang sering muncul di komentarnya aku. Jadi kalian sering nanya, Mbak Uli sebelum nikah itu
Muslim apa bukan, apa aku dari keluarga Muslim apa bukan. Jadi gini teman-teman, aslinya aku dari keluarga Kristen, jadi aku mualaf. Tapi aku mualaf sebelum nikah, mungkin sekitar 2 tahun sebelum nikah aku sudah mualaf. Dan gimana ceritanya ya aku jadi mualaf. Jadi pas aku sudah di Indonesia, aku tinggal di asrama. Dan teman-temanku kebanyakan semuanya itu Muslim. Dan aku memang suka sama budaya modis, dan aku juga pas jalan-jalan sebenarnya sudah pakai hijab, cuma aku pakainya seperti bandana. Jadi pas aku jalan-jalan, kepala aku kepanasan, dan aku minta temanku dipasangin hijab. Ternyata bandana aku tuh bisa dibikin hijab, dan akhirnya aku pakai. Dan awalnya itu aku merasa nyaman banget, seperti rasanya tuh beda kalau pakai hijab sama nggak pakai. Dan pas itu ya aku masih nggak paham kenapa kok aku rasanya itu kok beda gitu. Dan lama-lama aku mulai berhijab karena aku cuma nyaman, aku nggak tahu tentang agama. Sebenarnya kan Kristen ya, cuma nggak terlalu belajar juga tentang agamanya. Jadi aku cuma merasa nyaman. Terus sama temanku, aku sedikit-sedikit aku nanya mereka tentang Islam, karena aku pernah nanya, Uli sebenarnya agama apa, kenapa kau pakai hijab gitu. Jadi aku mulai penasaran tentang agamanya Islam. Dan akhirnya aku tahu ya konsep tentang Yesus, tentang Prophet Muhammad. Dan aku mikir itu memang logik gitu. Konsep-konsep Islam itu memang logik, prinsip-prinsipnya juga. Dan sebenarnya ceritanya itu pas aku ke Indonesia ya, aku sudah nggak pernah minum alkohol selama aku di Indonesia. Dan aku merasa seperti kayak aku itu nggak butuh memang, karena itu kan kayak bikin kita bahagia sebentar ya, dan bikin nagih, jadi kepengen terus. Tapi kalau kita nggak minum dan kita ya seperti jaga gitu ya, kita sebenarnya nggak pengen kalau kita bisa bahagia dari lain, seperti kita belajar Al-Quran, kita ngaji, kita ketemu sama teman-teman, kita bisa bahagia dari itu, nggak harus seperti minum alkohol dan lain-lain gitu. Dan karena prinsip-prinsipnya Islam itu menurutku dekat sama aku tahu, seperti aku sudah mikir sebelumnya seperti gitu, cuma aku nggak tahu kalau itu Islam. Dan dulu juga aku tinggalnya sama nenekku, dan sama nenekku itu memang pendidikannya lumayan seperti aku nggak boleh malam keluar, ya nggak terlalu bebas gitu. Jadi aku diajarin prinsip-prinsip itu memang mirip banget sama prinsip-prinsip Islam. Jadi pas aku belajar, dan pas aku belajar juga, aku belajar ngaji, aku belajar sholat, aku temanku merasa oh ya, aku cocok sama agama Islam, aku bisa jadi Muslim. Dan temanku bilang, Uli kalau kamu bilang syahadat, kamu bisa jadi sholatmu itu bisa keterima gitu. Akhirnya aku make decision untuk bilang syahadat sama teman-temanku asrama. Dan pas aku bilang syahadat, teman-temanku semuanya nangis, dan ya mereka seperti bahagia gitu ya. Dan sekarang kalau aku sudah tahu ada yang temanku yang masuk Islam, seumpamanya ada, meskipun bukan temanku ya, tapi ada orang yang sebelumnya agama beda ya, tapi dia ambil keputusan untuk masuk Islam, aku juga pengen nangis. Seperti aku itu sekarang paham kenapa temanku sebelumnya nangis gitu. Dan
jendelaku buka tutup dari tadi, tapi aku tahan. Ini seperti kayak mau. Dan kalau kalian mungkin ada yang nanya ya, bagaimana reaksinya orang tuanya aku tentang aku masuk Islam. Jadi gini ya teman-teman, kalau keluarga aku, ayahku itu punya banyak teman yang Muslim. Jadi seperti dia itu paham kalau Islam itu memang ada yang bagusnya, seperti orang Muslim itu puasa, dan seperti biar kita itu naikin ilmunya kita, biar kita bisa lebih dekat sama Allah. Dia tuh paham. Jadi cuma awalnya ya dia tuh takut, bagaimana kalau aku pakai hijab dan aku masuk kuliah. Dia takut kalau seumpamanya sama teman-teman kuliah, sama dosen gak keterima, dikira aku seperti ya gitu, kayak gak semuanya orang paham. Jadi dia takutnya gitu. Jadi pas aku sudah balik dari Indonesia ke Rusia, dan pas itu aku masih pakai hijab, dia bilang ke aku, Uli, tapi nggak langsungnya. Pertama dia cuma ya kayak senyum-senyum gitu. Terus pas aku sudah datang ke kota sama dia, ke kota aku, dia bilang, Uli, mungkin lebih baik kamu nggak pakai hijab dulu, karena kita nggak tahu reaksinya orang, takutnya mereka itu salah paham atau gimana, karena kita tinggalnya di kota kecil dan kuliahnya aku juga kotanya lumayan kecil, nggak terlalu besar, dan mungkin mindsetnya orang masih berbeda sama orang di kota besar ya. Jadi aku awalnya pas aku lanjut kuliah, aku nggak pakai hijab dulu, tapi bajunya aku memang sudah tertutup semua karena sudah biasa. Seperti ya kita kan tetap Muslim ya, kalau kita nggak pakai hijab tetap bajunya itu modis gitu. Dan akhirnya tahun pertama ya mulai dari aku dari Indonesia, mulai aku datang. Jadi tahun pertama aku datang dari Indonesia, aku nggak pakai hijab dulu. Tapi seumpamanya kalau aku lagi jalan-jalan atau aku pergi ke kota lain, aku pakai hijab karena aku memang merasa itu lebih nyaman pakai hijab. Dan pas itu aku juga jalan-jalan ke Turki. Dan kenapa kok aku mau jalan-jalan ke Turki ya? Aku jalan-jalan sendiri karena aku memang pengen lebih dekat sama Allah lagi, karena di kota aku cuma satu masjid dan kebanyakan itu yang sholat cuma cowok-cowok aja. Aku pengen sholat di masjid. Aku datang ke Turki dan senang banget aku bisa sholat subuh sama orang Muslim dan ibu-ibu Muslim juga, ibu-ibu Turki juga senang banget, dan kita kayak kenalan gitu. Dan akhirnya 1 tahun pertama ya aku nggak pakai hijab, dan 1 tahun akhir aku kuliah ya, aku ambil keputusan gak apa-apa aku pakai hijab dulu. Sepertinya karena aku lihat di kota lain ya ada perempuan yang pakai hijab, dan ya di universitas biasa aja. Dan sebelumnya aku juga pernah lihat di Kazan ya, tapi memang daerah muslimnya. Di Kazan di universitas itu banyak juga perempuan berkerudung, dan aku lihatnya tuh bahagia banget. Dan tahun akhir aku ambil keputusan pakai hijab lagi. Dan pertama memang reaksinya dosen itu nggak semuanya baik ya, cuma nggak agresif juga. Cuma ya ada beberapa, ada satunya itu bilang, satu dosen, Uli, kenapa kamu sakit gitu, padahal kan pakai hijab memang beda stylenya ya. Tapi dinanya gitu, tapi aku biasa aja, aku diem gitu, karena yang penting aku bisa pakai hijab, yang penting aku lanjut belajar, aku mikirnya gitu. Dan akhirnya aku sudah lulus, dan setelah itu aku sudah pergi ke Indonesia. Jadi
sudah kembali ke sini dan sudah nyaman pakai hijab terus. Menurut aku memang ya aku juga merasa ya sebelumnya ya, kalau pas awalnya kan dosen-dosen tuh nggak terima aku pakai hijab ya, tapi lama-lama aku merasa orang itu agak ya seperti menghormat ke aku. Dan pas itu ya aku juga aku kerja seperti eh, ya guru bahasa Inggris, tapi ya part time job gitu. Dan pas pertama aku mulai pakai hijab, aku bilang ke uh, ibunya anaknya yang aku belajar, aku ajarin, aku bilang, mohon maaf, sekarang aku sudah pakai hijab dan kalau kalian mungkin gak cocok sama penampilanku, gak apa-apa, mungkin aku bisa cari gantian gitu. Tapi mereka bilang, gak apa-apa Uli, kita cocok aja, kamu pakai apa aja kita cocok gitu. Mereka bilang gitu. Dan aku senang banget pas itu. Aku merasa, oh berarti sama Allah aku dikasih memang kerjaan yang baik, dikasih orang yang baik gitu. Aku bersyukur banget waktu itu karena aku bisa pakai hijab, tapi aku bisa meskipun part job tapi tetap bisa kerja gitu ya. Dan teman-teman, terima kasih banyak, sudah lama aku cerita. Makasih banyak untuk dengerin cerita aku ya. Assalamualaikum.